Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Goku dan teman-teman pergi ke planet Gil setelah melihatnya sangat sedih. Namun mereka malah bertemu banyak penjahat yang tidak lain adalah bawahan Dr. Mu yaitu Rill. Terlebih, Gil malah berkhianat yang ternyata dia bersekongkol dengan Rill untuk menangkap Goku Trunks dan membawa semua bola naga milik mereka. Hanya Pan yang dibiarkan bebas begitu saja. Dia menyesal telah menilai Gil selama ini. Untuk menyelamatkan mereka kembali, Pan pergi menyelinap ke markas musuh, tapi masih tak ada tanda-tanda apapun di mana mereka disekap. Tiba-tiba, Pan malah terjatuh ke tempat produksi para robot dan berinisiatif untuk menggunakan benda ini sebagai penyamaran. Hal ini membuat Pan senang karena setelah menggunakan benda ini, robot yang lain pun tak ada yang menyadarinya. Kemudian, Pan datang ke sebuah acara yang memperlihatkan banyak robot berkumpul untuk melihat Rill memuji Gil atas keberhasilannya. Sebagai tanda penghormatan, Rill memberikan sebuah medali. Pan yang lihatnya begitu gregetan karena Gil sudah menipu mereka selama ini, termasuk persahabatan mereka hanyalah akting semata. Sementara kita akan melihat kondisi Goku dan Trunks yang kini sedang dimasukkan ke dalam kapsul untuk dicek tubuhnya. Tiba-tiba robot itu menemukan hal aneh di tubuh Goku dan segera ngasih tahu Rill tentang kejadian ini. Rill sontak terkejut, ternyata komputer saja tidak bisa menghitung batas kekuatan Goku yang sebenarnya. Dia yang tahu ini bukanlah kerusakan alat deteksinya, sangat mengkhawatirkan jika kekuatan Mega Cannon Sigma saja tak mungkin bisa mengalahkannya. Saat ini mereka pun gak bisa membunuh Goku karena Dr. Mu menginginkan mereka tertangkap hidup-hidup. Di saat Rill putus asa dan kehabisan ide, Gil datang dan membongkar semua kelemahan Goku yang telah merekam pertarungan mereka selama ini. Semua pertarungan Goku pun diproyeksikan pada sekuat cupang agar mereka bisa tahu kelemahan Goku. Berkat bantuan Gil, sekuat cupang akhirnya bisa menyusun strategi. Serta Rill yakin jika mereka tak akan bisa dikalahkan oleh Goku. Sementara kita akan melihat kondisi Pan lagi yang kini sedang berpatroli bersama para robot lain. Namun di saat semuanya bisa menembus masuk ke dalam pintu, Pan malah terkejut dirinya tidak bisa. Kegagalan itu membuat Pan dibuang ke sebuah tempat rongsokan berisi robot-robot yang juga bernasib sama sepertinya. Salah satu robot menjelaskan jika semua mutan yang ada adalah ciptaan Dr. Mu yang tersebar ke berbagai planet serta alam semesta. Dahulu, planet ini sebenarnya tidak dihuni oleh robot sampai akhirnya anak buah Dr. Mu menyerang dan menjadikan planet ini sebagai markas besar mereka. Robot itu pun ngasih tahu tempat keberadaan Goku, namun sebelum Pan pergi, sebuah dinding tajam bergerak untuk menghancurkan mereka. Beruntungnya, Pan berhasil lolos dan segera pergi ke tempat lain mengajak robot petunjuk sebelumnya. Rill yang mendapat info kaburnya para produk gagal segera melihat ke layar untuk mencari tahu. Akhirnya, Rill menyuruh sekuat cupang untuk menghentikan Pan dan yang akan pergi ternyata hanya satu, yaitu Nut-Nut. Dia datang ke hadapan Pan sambil menembakkan roket, serta mengejek jika nona seperti kau tak mungkin bisa menang dari Eke. Pan yang kesal segera balik menyerang untuk jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Pan yang telah dikalahkan sontak merasa aneh kenapa robot ini memiliki gerakan yang susah untuk ditebak. Nut-Nut menjelaskan jika semua itu karena Gil yang sudah memberikan informasi berharga mengenai mereka semua. Sekarang tak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan semuanya yang sudah diketahui. Mendengar nama Gil lagi sebagai biang keladinya membuat Pan sangat kesal jika robot itu memang hanyalah memanfaatkan mereka saja. Tapi dari kebencian itu mengeluarkan amarah dan kekuatan luar biasa yang membuat Nut-Nut sampai tak berdaya dibuatnya. Kemarahan dari seorang Saiyan emang memberikan kekuatan yang tidak disangka-sangka, bahkan oleh sekuat cupang sekalipun. Selanjutnya, Pan datang ke lokasi Goku berada yang kini sedang disiksa oleh para sekuat cupang yang lain. Tiba-tiba, Pan disergap dan ditampar dengan keras sampai Goku yang lihatnya marah hingga mengeluarkan kekuatan besar yang menghancurkan kapsul itu. Trunks yang juga terbangun sontak menerima dampaknya. Kemudian dia melihat kemarahan Goku yang mungkin sudah mencapai puncaknya. Karena setelah melihat Pan terkapar, membuat Goku tentunya tak akan membiarkan mereka bisa hidup bebas lagi. Goku menyuruh Trunks membawa Pan pergi, sementara dia sendirilah yang akan bertarung melawan mereka.
Kalau lawannya mereka sih bakal Eke hajar. Goku dan sekuat cupang pun pindah ke lokasi lebih luas. Dan tanpa babi bu langsung jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Goku yang awalnya merasa kuat malah dipermalukan oleh kesombongannya sendiri. Karena semua gaya bertarungnya sudah dibongkar oleh Gil. Kemudian dimulailah kembali pertarungan babak kedua. Untuk kesekian kalinya Goku dibuat nggak berkutik. Tapi lambat laun Goku yang polos ini mengerti cara main mereka dan malah mengejutkan mereka dengan teknik jadul yang amazing. ¿Qué les parece esto? Sekuat cupang yang gak terima dikalahkan begitu saja segera menggabungkan tubuh mereka membentuk robot raksasa seperti Megazord. Dengan bentuk ini kekuatan ketiganya secara langsung akan bergabung menjadi satu. Yang artinya kekuatan mereka semakin dahsyat bukan? Goku yang masih percaya diri mencoba melawannya, tapi dengan mudah langsung dibalikan terjun menghantam tanah. Meski begitu, tetap nggak membuat Goku gentar dan dia segera balik untuk menyerang. Goku juga telah menyadari kelemahan mereka, yaitu gerakan robot itu semakin lambat kalau jadi raksasa. Dengan pengalaman bertarung yang tinggi, membuat Goku bisa mengalahkan sekuat cupang itu dengan mudah. Hei, masa gitu aja kalah? Mending pakai daster aja kalian mangkal di lampu merah. Tiba-tiba sekuat cupang menumbuhkan sayap yang membuatnya bisa terbang mengejar Goku. Kemanapun Goku pergi, sekuat cupang dapat mengikutinya dengan cepat. Hingga membuat Goku sendiri kagum, kemampuan mereka memanglah tidak main-main. Tapi tiba-tiba Goku berhasil lagi mengalahkan mereka hingga robot itu mulai menunjukkan kepanikan. Goku juga menjelaskan bukan kalian saja yang telah mengetahui gerakannya, tapi Goku juga sudah mengamati gaya bertarung mereka sejak pertama kali. Mendengar itu membuat Real mengeluarkan banyak listrik di tubuhnya karena sudah nggak kuat lagi melihat anak buahnya dipermalukan. Goku menunjukkan kecepatannya yang luar biasa, membuat robot itu panik karena tak pernah melihatnya lewat data yang diberikan oleh Gil. Goku nampak senang karena kemampuan yang mereka miliki ternyata cukup menghibur juga. Namun tiba-tiba Goku merasakan energi ki lain yang bahkan kali ini lebih besar menuju ke pesawat di mana Trunks dan Pan berada. Mereka berdua pun juga menyadarinya sambil menunggu siapakah yang akan datang. Nampak Goku datang duluan karena dia nggak mau lagi melihat Pan ataupun Trunks terluka tanpa dia bisa menolong. Gak lama orang tersebut datang dengan angin dan debu yang ternyata adalah sang penguasa planet ini, yaitu Real. Goku merasakan energi ki orang ini sangatlah dahsyat, bahkan kekuatannya melebihi Majin Buu yang sebelumnya dia lawan. Trunks yang merasakan hal serupa begitu bersemangat karena menemukan lawan yang kuat meskipun dirinya sudah menjadi bocil FF. Tapi saat ini justru yang sangat kesal adalah Pan karena Real lah yang sudah mengendalikan Gil atas kemauannya. Pan langsung menyerangnya yang tanpa disangka pukulannya kena yang dilanjut tendangan sampai Real mental melayang jauh. Rupanya cuma auramu saja yang besar, tapi ketika dipukul kayak kaleng rombeng. Tapi tiba-tiba Real dapat bangkit kembali, bahkan dirinya nggak terluka sama sekali. Dia lalu menjelaskan tujuan Dr. Mu yang sebenarnya adalah menguasai galaksi dengan ras terkuat di semesta, yaitu pasukan mesin. Goku yang gak percaya dengan omongannya segera ditunjukkan kekuatannya untuk menyerang Pan. Trunks yang khawatir segera mendorong Pan menjauh dan menerima laser itu hingga menjadi patung perak dan akhirnya lenyap. Pan yang ingin menyerang lagi langsung dihempaskan balik menuju tanah. Real mengatakan jika dia tidak membunuh Trunks melainkan hanya mengirim Trunks pada Dr. Mu. Karena walau bagaimanapun Dr. Mu ingin mereka tetap hidup. Dan saat ini Trunks dikirim melalui menara di ujung sana yang lalu akan diteruskan langsung ke planet spesial tempat Dr. Mu berada. Setelah selesai basa-basi, Real kembali menyerang Goku dengan ganas. Meskipun dapat Goku hindari, tapi pesawat mereka malah terkena serangan sampai harus menjadi perak. Real yang tahu kecepatan Goku begitu lincah berniat menghentikan gerakannya. Tapi Goku sendiri tak akan membiarkan itu begitu saja. Sementara Pan pergi dari mereka untuk mencari lokasi Trunks sebelum dikirim ke planet Dr. Mu. Dia bertemu banyak robot dan langsung menghajar semuanya tanpa sisa. Sedangkan pertarungan Goku melawan Real dimulai kembali.
Merasakan kekuatan Goku yang gak ngotak ini membuat Real senang dan mengajaknya menjadi mutan agar Goku menjadi mutan paling kuat. Tapi Goku menolak hal itu, karena jika dia menjadi robot maka itu akan membuat Cici tambah sedih lagi, bukan? Mending Eke jadi YouTuber saja kalau gitu. Mereka berdua segera maju bersamaan untuk beradu bentrok serangan yang amazing. Di sisi lain, Pan berhasil menemukan lokasi Trunks, tapi dirinya terlambat setengah detik sebelum Trunks dikirim kembali menuju pada Dr. Mu. Melihat Gil juga ada di sana menyaksikan, sontak membuat Pan sangat kesal. Terlebih, dia sebenarnya masih mengharapkan Gil menjadi temannya lagi. Namun tiba-tiba mereka kembali dipisahkan dengan munculnya lantai yang bisa berubah bentuk. Dan tanpa disangka, Pan malah ada di luar gedung. Sementara kita akan melihat Trunks yang telah dikirim kini sudah sampai di hadapan Dr. Mu untuk dijadikan sebagai bahan percobaannya. Meskipun Goku udah menggunakan jurus pamungkasnya, tapi tetap saja Real masih bisa bangkit meskipun kini dia menerima luka. Goku sangat kagum pada Real yang bisa menghindari Kamehamehanya di jarak yang sedekat itu. Lumayan juga kau meskipun pakai celana dalam di luar. Eke kan penggemar Superman. Lalu Goku berniat untuk bertarung di darat, tapi tiba-tiba sekuat cupang muncul kembali dan langsung mengunci pergerakan Goku. Dengan begitu, Real bisa dengan mudah merubah tubuh Goku menjadi perak seperti Trunks. Tapi kalau cuma segini sih tak membuat Goku takut. Dia segera berubah menjadi Super Saiyan yang bahkan tubuh sekuat cupang kini langsung hancur berkeping-keping. Real begitu kaget ternyata Goku masih belum menggunakan setengah kekuatannya untuk bertarung. Goku yang tahu juga Real belum menggunakan semua kekuatannya meminta Real untuk menunjukkannya. Yang hal itu mengeluarkan efek dahsyat di tubuhnya. Semua rongsokan dari para mutan menyatu ke dalam tubuhnya yang membuat Real berevolusi menjadi Hyper Mega Real. Atau bisa kita sebut sebagai mode King Kong. Nggak pakai babi bu lagi, Goku dan Real segera maju untuk jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Sementara kita akan lihat lagi kondisi Pan yang sedang mengamuk bukan cuma kehilangan Trunks tapi juga mencari keberadaan Gil. Kalau ketemu bakal gue geprek sampai jadi payek. Tapi setelah ketemu, lantai dan dindingnya kembali menciut yang mungkin tak mengizinkan mereka untuk bertemu. Di tempat lain, pertarungan Goku terjeda sebentar karena mereka masih menguji kekuatan masing-masing. Meski begitu, tubuh Real yang sebelumnya dibalut armor kini sudah hancur semua. Namun tiba-tiba Real mengarahkan tangannya ke samping bukan untuk menyeberang jalan tapi mengeluarkan kabel untuk membalikan armornya yang rusak. Sekarang dia bahkan melapisi armornya dengan logam perak. Goku yang sadar itu hanya gertakan kembali menggunakan Kamehameha untuk menghancurkannya. Tapi tiba-tiba ada banyak benda keluar dari tanah hingga Goku terbawa ke atas dan terjebak di batang pohon. Saat ini Real juga bisa melelehkan tubuhnya dan bersatu dengan sekitar untuk muncul dimanapun dia mau. Di sisi lain, Pan kembali dikirim keluar seperti sebelumnya. Tapi nona kecil ini yang gak mau menyerah balik lagi ke hadapan para robot yang kini jumlahnya sudah banyak. Ayo sini, siapa yang mau duluan? Tak lama Pan bertemu lagi dengan robot sebelumnya. Dia menjelaskan alasan Pan selalu balik ke pintu keluar karena ternyata menara ini dilengkapi dengan teknologi yang namanya pengulangan. Benda atau apapun yang gak diinginkan akan langsung dibuang begitu saja. Di sisi lain, Goku dibuat kewalahan oleh kemampuan Real yang dapat bersatu dengan apapun yang sudah dia rubah menjadi perak. Bahkan dia melelehkan semuanya serta berkata jika planet ini sebagian adalah tubuhnya sendiri. Sementara kita akan cek lagi kondisi Pan yang akhirnya dipertemukan kembali dengan Gil. Alat pengulangan yang ada di tempat ini telah dihentikan oleh teman Pan sebelumnya. Pan mengancam Gil untuk mengembalikan bola naga. Tapi Gil malah masuk ke dalam ruangan seperti ketakutan. Namun ternyata dia balik lagi bersama para robot yang sudah siap untuk berperang. Ketika Pan hendak menembakkan laser, Gil diam-diam mengaktifkan lagi tombol pengulangan sampai Pan pun balik keluar. Tapi kemudian Pan lihat bola naga yang menggelinding ke arahnya dan bertanya-tanya kenapa benda ini ada di sini. Apakah Gil yang melakukannya? Sementara itu kita akan melihat pertarungan Goku.
Walaupun dengan Super Saiyan, ternyata kekuatan Goku sama sekali nggak berefek pada Real. Bahkan Real akan merubah planet ini menjadi logam sepenuhnya. Goku yang gak mau suatu buruk terjadi segera maju lagi menyerangnya dengan ganas. Setelah Goku dihempaskan, Real mencarinya lagi seperti bermain petak umpet. Dia menembakkan laser besar tapi malah dikecoh dengan gambar hewan di layar. Hal itu segera dimanfaatkan Goku untuk menghajarnya sampai terpental ke layar film. Setelah itu Real maju lagi menyerang, membuat Goku tersungkur tertimpa tempat minuman. Enak juga. Di saat manusia Silver datang, Goku bersembunyi lagi dan mengejek Real untuk menemukannya. Tiba-tiba Goku malah terjatuh dari pipa dan Real yang sadar segera mencarinya keluar. Namun tiba-tiba Goku kembali menghilang. Wah, cepet banget ngilangnya, kayak orang pinjem duit kagak bayar. Rupanya di sana kau. Dia menyemburkan napas bau busuk sampai Goku lari terbirit-birit. Tapi dengan kecerdikannya, Goku pun berhasil lolos dari kejarannya. Kemudian Pan malah datang tanpa tahu jika situasinya sedang rumit. Goku mencoba menghentikannya, tapi Real menguping apa yang mereka bicarakan. Jadi dia pun langsung menyerang Pan, membuat Goku refleks menolongnya. Namun tiba-tiba Goku malah terjebak oleh banyak logam dan akhirnya dirubah menjadi perak. Dengan kebodohan yang Pan lakukan, mereka berdua pun berhasil dijadikan logam dan tak ada lagi yang bisa menolong. Gil segera mengirim mereka ke planet Dr. Mu menyusul Trunks yang sudah dikirim duluan. Real sontak senang, keberhasilannya ini pasti akan membuat Dr. Mu bahagia. Dia berharap mendapat promosi naik jabatan. Tak butuh waktu lama, mereka sudah sampai dan langsung dilakukan pembedahan pada tubuhnya. Dr. Mu udah gak sabar pengen lihat kekuatan Super Saiyan yang sudah dia idam-idamkan sejak dulu. Kemudian Gil juga datang ke tempat mereka untuk melihat proses pembedahan sel-sel yang dilakukan. Dr. Mu mengizinkannya karena Gil adalah robot berprestasi yang sudah memudahkan rencananya. Saat ini Dr. Mu akan menghilangkan ingatan semuanya untuk menjadikannya sebagai mutan terkuat. Namun ternyata kedatangan Gil ke sini bukanlah menonton tapi memberontak. Dia menembakkan roket pada Dr. Mu sampai alat pembedah itu menjadi rusak. Gil mengeluarkan pisau dapur dan akan mengkhianati kembali Dr. Mu. Gil menegaskan jika dia adalah teman mereka dan tak akan membiarkan mereka mati begitu saja. Dia mengarahkan pisau ajaib itu pada Goku sampai akhirnya logam itu meleleh dan Goku pun dapat bangkit kembali. Selanjutnya adalah Pan. Pan yang belum tahu apa yang terjadi kembali memarahi Gil. Di saat ribut tidak penting, tanpa sadar Trunks yang masih menjadi logam dibawa kembali pada Dr. Mu. Pan yang lihatnya nggak tinggal diam. Dia bekerja sama dengan Gil untuk merebut kembali teman mereka. ¡Recupérenlo! Kebodohan yang mereka lakukan membuat logam Trunks hancur hingga Pan dan Goku pun terkejut. Dr. Mu sendiri sangat frustasi melihat bahan percobaan terakhirnya telah menjadi sia-sia. Semuanya menjadi sedih karena setelah tubuhnya hancur bisa dipastikan Trunks juga ikut mati. Semuanya sudah merasa pasrah. Namun tiba-tiba terdengar suara yang gak asing di telinga mereka yang ternyata Trunks masih hidup. Dia menjelaskan semua yang sudah terjadi dari awal sampai detik ini adalah rencana yang sudah dia dan Gil lakukan tanpa mereka ketahui. Salah satunya adalah logam Trunks yang sebenarnya palsu yang hanya digunakan untuk menipu Dr. Mu. Pan yang akhirnya tahu fakta yang sebenarnya begitu bahagia karena Gil bukanlah pengkhianat seperti yang terlihat. Goku dan teman-teman pun segera membereskan sampah yang ada. Dr. Mu segera lari terbirit-birit tapi Trunks menghadangnya serta memintanya untuk menyerah. Trunks juga membuka sebuah pintu spesial yang memang sudah dia selidiki bersama Gil sebelumnya. Ternyata terdapat sebuah laboratorium misterius yang berisi sosok makhluk yang tertidur di dalam kapsul. Dr. Mu nampak ketakutan dan mewanti-wanti mereka untuk tidak mendekatinya. Nama dari makhluk tersebut adalah Baby yang merupakan mutan ciptaan Dr. Mu. Trunks yang udah menyelidiki ini sebelumnya menjelaskan jika itu adalah mutan langka yang diciptakan secara berbeda.
Dia yakin kekuatan makhluk itu sangatlah besar dibandingkan musuh mereka sebelumnya. Tapi beruntungnya Trunks sudah menghancurkan sistem kapsul baby sehingga tubuhnya tidak dapat lagi berproses. Dengan melakukan hal itu, Trunks telah menyelamatkan planet bumi serta alam semesta. Tapi Dr. Mu masih belum menyerah juga. Dia mengerahkan semua tenaganya untuk bisa menyelamatkan baby. Karena eksperimennya selama bertahun-tahun tak mungkin dia tinggalkan begitu saja. Tapi teman-teman tak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka berjalan santai mendekatinya karena yakin Dr. Mu sudah tak mungkin bisa membalikan program yang telah rusak. Terbukti Dr. Mu yang gak bisa lagi menolong baby sontak berbicara sendiri seperti sudah stres. Kemudian Goku datang mendekati baby karena sangat penasaran sekuat apa sebenarnya makhluk ini. Si maniak bertarung emang tak ada hal lain selain pertarungan ya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan cahaya hijau yang ternyata proses membangkitkan baby kembali berlanjut. Proses pertumbuhan tubuhnya semakin cepat, bahkan Trunks saja melongo kenapa programnya bisa berjalan kembali. Tak lama kemudian baby berontak keluar sampai teman-teman bermentalan menerima serangan laser cendol. Dr. Mu yang gak memiliki ketahanan tubuh yang kuat tak berdaya dan akhirnya tepar. Nampak bentuk baby yang sebenarnya masih bocil namun dipercaya sebagai bocil kematian. Menyadari kekuatannya sangatlah besar, Goku minta yang lain untuk berhati-hati. Baby ngeden sekuat tenaga lalu berdiri memandangi mereka. Karena dia memang sudah diprogram untuk membunuh para Saiyan. Teman-teman yang gak mau kalah segera menggabungkan laser yang ternyata berhasil menghancurkan baby. Tubuhnya seketika hancur berkeping-keping dan berjatuhan ke air bagai bak seperti air hujan. Dr. Mu yang udah kehilangan harapan mutusin untuk segera pergi dari tempat itu. Namun serpihan baby menyelinap di tubuhnya dan hal itu nggak disadari semua orang. Teman-teman gak menghentikan Dr. Mu karena yakin dia tak mungkin bisa menghidupkan baby kembali. Selain itu, sekutu yang masih dimilikinya hanyalah Real yang dapat mereka kalahkan jika bekerja sama. Untuk memastikan baby masih hidup atau tidak, kita akan langsung mengeceknya ke dalam pesawat. Saat ini, Dr. Mu masih belum menyerah dan berencana mengembalikan tubuh baby dalam waktu 6 bulan. Namun sebelum itu terjadi, bagian tubuh baby langsung mencekik dan membunuh Dr. Mu begitu saja. Baby keluar dari tubuhnya dalam bentuk normal karena memiliki regenerasi seperti Majin Buu. Dia sangat kesal karena Dr. Mu selalu manggilnya dengan sebutan baby. Emangnya Eke baby hutan? Sifat baby di sini sangatlah congak seperti Vegeta karena dia merasa paling kuat dibanding mutan-mutan lain. Dia menghancurkan kepala Dr. Mu yang ternyata ada bola naga bintang 1 yang disimpan. Baby menegaskan gak akan membiarkan para Saiyan pergi dari planet itu karena di tempat itulah kuburan bagi mereka. Musuh baru yang melampaui Real akhirnya telah muncul. Super Saiyan 4 pun akan segera ditunjukkan untuk melawan musuh kuat yang satu ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.